Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membahas isu-isu tertentu atau pemikiran-pemikiran tertentu dalam kaitan dengan hidup beragama atau kehidupan bermasyarakat. Bersama saya, Arlianus Saros, sebagai pembantu percakapan kita. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi salah satu pusat perhatian atau concern dari Kementerian Agama. Bahkan Pak Jokowi sendiri sudah juga memberi perhatian khusus tentang ini, yaitu mengenai moderasi, di bawah topik moderasi visi antar agama di Indonesia. Dan untuk membicarakan topik ini telah datang di studio YKB narasumber kita yang memang menguasai atau memahami dengan baik isu moderasi beragama ini, yaitu Pendeta Dr. Martin Lukito Cinaga. Selamat datang Pak Martin. Salam berjumpa, Pendeta Arlianus. Apa kabar? Ya, moderately good. Moderately good. Pak Martin ini adalah pendeta GKPS, tapi beliau juga adalah instruktur nasional moderasi beragama dari Kemenak. Itu menarik sekali istilah itu ya. Karena secara khusus Kemenak di bawah Alisa Wahid melakukan training untuk sejumlah orang agar diutus gitu ya menjadi instruktur nasional. Dan Alisa Wahid itu belajar dari Otto Scharmer dari MIT Amerika tentang metode bagaimana sebuah pelatihan dapat berjalan dengan baik. Jadi memang ini sungguh-sungguh serius dikerjakan oleh pemerintah kita, karena bagian dari, seperti kata Arlianus tadi, bagian dari rencana jangka panjang menengah pembangunan Jokowi, visi 2020. Dan sudah sampai di daerah tingkat 2 nih, karena saya tahu di DKI Jakarta juga itu sudah ada pelatihan-pelatihan. Kami kebetulan di PGIW mendapat undangan untuk mengutus orang untuk menjadi instruktur luar biasa. Untuk daerah di DKI Jakarta. Kantor Kemenak DKI Jakarta juga bergerak untuk ini. Luar biasa. Nah, sahabat DKB, kita supaya kita punya pemahaman yang sama tentang apa yang kita bicarakan ini dulu. Betul. Mungkin kita mulai dengan tentang istilah nih, Pak. Apa sih moderasi itu dan nanti moderasi beragama? Ya, moderasi itu memang secara negatif disebut sikap yang tidak ekstrim. Tapi juga kalau didengar kata moderatio, moderate dalam bahasa Inggris, sebenarnya itu juga mengatakan ini sesuatu yang menjadi inti, menjadi hal-hal yang di tengah yang mendasari sebuah sikap, sehingga moderasi itu adalah sebuah sikap yang tidak ekstrim, tapi sebuah sikap yang kiranya berdasar pada hakiki keberagaman itu sendiri, dan bahkan saudara-saudara kita yang Islam juga memakai kata wasatiyah, Islam yang mengambil jalan tengah, dalam arti jalan yang betul-betul mendasar dalam bersikap beragama, dan itu jalan tengah itu dipahami sebagai selalu mendukung kemanusiaan dan mendukung kemaslahatan, mendukung kesejahteraan gitu ya. Dan dengan cara itu maka kehadiran agama di level publik, kehadiran agama di konteks kebersamaannya di ruang publik menjadi kehadiran yang mendatangkan kemanusiaan dan kemaslahatan, tapi juga yang diekspresikan secara adil, berimbang, dan tidak membeda-bedakan. Jadi ini sebuah konstruk kehidupan publik beragama. Ini tidak bertujuan untuk katakanlah mengubah keyakinan agama, tidak gitu ya. Bahkan mantan Menteri Lukman Saifuddin dia sering bahkan mengatakan dengan istilah yang unik, dibilang ada yang betul-betul eksklusif kamu yakini, mungkin mirip dengan tesis Arlianus dulu sedang kudengar itu. Ada yang kita harus yakini secara eksklusif, tapi ketika kita hadirkan dalam ruang publik, kita harus cukup inklusif, dan inklusivitas itu disebut moderasi beragama. Jadi semacam jalan tengah begitu, dalam perjumpaan antar agama di tengah-tengah masyarakat di ruang publik. Ya, dalam perjumpaan, tapi juga dalam kehadiran, tapi yang mendatangkan sesuatu yang bermakna. Memang dia mendatangkan sesuatu yang jangan ekstrim, jangan membeda-bedakan, jangan memakai kekerasan. Sesuatu yang bersifat negatif dihilangkan, tapi yang positif mesti didatangkan juga.
untuk kemanusiaan, kemaslahatan ya, dan juga kehidupan yang kolaboratif jadinya. Jadi ini sebuah model publik agama-agama di Indonesia, dan menurut saya itulah visi kita bersama, dan Kemenak dan Presiden kita membantu umat beragama untuk terarah begini loh kalau kamu hadir di tengah-tengah kehidupan, kira-kira begitu. Jadi apakah bisa dikatakan moderasi beragama itu bukan hanya atau jangan-jangan bukan pertama-tama soal pertemuan atau jalan tengah dari gagasan-gagasan keagamaan atau sebuah doktrin keagamaan yang bisa diterima oleh semua pihak di ruang publik, tapi ini sebenarnya lebih merupakan aksi-aksi di tengah-tengah masyarakat begitu? Ya, aksi-aksi yang bersifat kemanusiaan dan kemaslahatan ya. Tapi juga katanya kalau kita lihat ke basis-basis teologis gitu ya, sebenarnya kita itu sungguh-sungguh moderat ya, karena kita hendak menghubungkan hal-hal yang kita hayati sebagai benar ya, di tengah benar dari sumber-sumber rohani kita, Alkitab atau Muslim Quran, tapi dihubungkan dengan yang baik bagi kehidupan bersama. Jadi keyakinan iman ketika dihayati pun selalu mengandung dimensi dasariah. Tapi kan dasariah itu tidak bisa semata-mata di awang-awang ya. Dasariah mau diterapkan secara kontekstual ya. Sehingga dia secara praktis akhirnya kebenaran itu selalu mengandung sisi moderasinya, karena dia harus dihubungkan dengan tantangan nyata, dihubungkan dengan kebudayaan, dihubungkan dengan ide-ide dalam masyarakat, kan begitu ya. Jadi sedemikian. Nah, kalau sampai ya Pak Martin, Kemenak memberi perhatian yang sangat khusus tentang ini, bahkan kalau saya tidak salah ingat, Pak Presiden kan menyatakan misalnya tahun 2002 sebagai tahun kerukunan. 2022 ya, betul tahun ini. Dan kita dikenal oleh bangsa-bangsa atau kalau lebih tepatnya kita memperkenalkan diri kepada bangsa-bangsa sebagai bangsa yang rukun, bangsa yang sangat toleran, bangsa yang saling memahami kepelbagaian termasuk kepelbagaian agama ini. Nah, kalau itu betul bahwa kita dianggap atau menyatakan diri sebagai bangsa yang sangat rukun dan toleran, apa perlunya kalau begitu? Apa perlunya moderasi beragama ini menjadi visi antar agama? Bukankah itu sudah ada? Apa pentingnya perlu ditegaskan kembali? Iya. Pertama-tama tentu untuk merawat bahwa kita ini rukun. Jadi kerukunan itu adalah produk atau outcome dari moderasi. Jadi untuk merawatnya dibutuhkan proses sengaja, ya, moderasi. Tapi yang kedua, ini juga mengantisipasi agar tren-tren yang mulai istilahnya menggangsir, undermine ya, yang mulai bekerja di bawah, ini kita bisa hempang. Karena apa? Karena ketika dihitung kelompok-kelompok yang ekstrim, yang radikal itu trennya bisa 5-10%, tapi mereka aktif sekali. Sangat vokal. Kelompok yang moderat diam. Jadi sekarang Kemenak ingin agar kelompok yang moderat jangan diam, tapi lakukanlah sesuatu. Kenapa? Karena ada beberapa tren. Misalnya trennya adalah sudah ada kelompok yang dengan sengaja hendak mengganti basis kebangsaan kita, mengganti Pancasila, katakanlah HTI ya, dengan prinsip khilafah itu. Satu. Yang kedua, makin muncul semacam pembedaan-pembedaan yang disebut eksklusivisme ya, dalam cara beragama. Diekspresikan dengan membeda-bedakan, dengan membuat ini perumahan khusus agama A, agama B gitu ya. Lalu dengan semacam klaim-klaim, ini kantor hanya akan melayani gitu ya, orang dengan suku ini, dengan warna kulit ini gitu. Jadi sudah mulai ada, terus juga orang mulai membeda-bedakan misalnya dengan kadang-kadang omongan yang rasis ya. Dan kita lihat ada pergolakan juga di Indonesia bagian timur akibat bahasa-bahasa yang rasis kan begitu ya. Tapi juga ada perkembangan masuknya banyak sekali tafsir-tafsir agama gitu ya, yang nanti berujung kepada sikap tidak toleran, dan menurut para ahli dari sikap tidak toleran muncul sikap ekstrim, muncul juga terorisme. Ya, jadi ada tren, ada skenario gitulah yang kalau kita biarkan justru merusak apa yang dikatakanlah diklaim atau didaku sebagai
Indonesia sebagai negara yang rukun. Jadi kita harus pelihara, kita harus antisipasi, dan kita harus buat desain strategi kebudayaan, keberagaman kita sebagai moderat. Strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan juga, betul. Sampai ke situ levelnya memang. Jadi apakah bisakah dikatakan bahwa memang ada semacam tren perkembangan dari radikalisme beragama itu sehingga Kemenak bila begitu merespons itu dengan menggelorakan kembali apa yang sudah ada dalam diri kita mestinya ya, yaitu sikap moderat dalam beragama begitu. Apakah begitu Pak Martin? Ya, jadi ekstrim itu muncul kenapa? Karena sekarang orang ketika dia menghayati kebenarannya, dia mengkafirkan orang lain. Kenapa harus begitu? Ketika mungkin juga kita umat Kristen ketika kita hendak mempersaksikan kasih Kristus, kenapa harus kita buktikan dengan di sana yang ada neraka atau celaka? Jadi ini kan satu tarikan yang semakin ekstrim, padahal kalau kita mendalami kedalaman rohani kita, katakanlah dari pengalaman Alkitabiah dengan Perjanjian Lama itu kan kasih setia Tuhan dan keadilannya, kan itu ya. Perjanjian Baru kasih setia yang mencapai penebusan misalnya. Ini kan sebenarnya very moderate gitu ya, mengundang, tapi nggak perlu menciptakan semacam pembatasan, pembedaan, bahkan penafian atas yang lain. Dan di berbagai agama juga muncul tren seperti itu, seolah-olah identitas yang benar itu menciptakan identitas di sana yang betul-betul rusak dan sudah celaka begitu. Dan ini gagasan-gagasan yang melebar gitu ya, dan akan dipakai oleh politisi begitu nanti untuk kepentingan suaranya. Nah, disitulah bahaya kalau sikap ekstrim dan tidak moderat berkembang sebagai cara, katakanlah, model mental kebudayaan, model mental beragama dalam masyarakat. Jadi artinya penganut-penganut agama ini sekarang ini, atau ada kecenderungan lah begitu, kalau tidak semua, bahwa berprinsip bahwa kalau saya benar maka yang lain mesti salah. Salah, betul. Dan karena salah mesti diperlemah, disingkirkan, didiskriminasi. Bahkan kalau bisa ditiadakan di tengah-tengah kehidupan bersama. Karena itu salah. Iya, karena itu salah, karena itu kafir, karena itu di luar, dan itu bisa berakibat bahwa mereka menjadi kelas 2 sebagai warga negara, dan bisa menjadi kelompok minoritas yang harus terus-menerus menanggung sebagai kambing hitam, dan itu akan membuat kita nggak kemana-mana sebagai bangsa. Dan gerakan moderasi beragama ini Pak Martin, apakah lebih mengarah pada mengantisipasi atau merespons eksklusivisme dan radikal dalam beragama, atau sebenarnya lebih dalam rangka memanggil nih yang 80-90% yang diam ini diarahkan lebih kemana ini sebenarnya? Saya kira jadi dia sekali menyelam minum air. Oh, nanti tenggelam loh. Tapi naik lagi ke atas. Artinya kita memang betul-betul harus positioning model keberagamaan, kebudayaan, keindonesiaan kita, kebangsaan kita yang memang moderat ya. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah keberadaan Departemen Agama ya, itu jelas-jelas disebut loh dalam website mereka bahwa Departemen Agama adalah sebuah jalan tengah ya antara pembentukan negara Islam dengan model Kristen yang memisahkan gereja dan negara. Dengan adanya Departemen Agama, dengan adanya Pancasila, maka kita menempuh jalan tengah. Terjembatani perbedaan itu. Ya. Jadi kita sebagai bangsa pada mulanya sudah berada di jalan tengah. Kalau begitu, marilah kita sekarang sebagai umat beragama mempertahankan jalan tengah itu sambil kita berkatakan, tunggu dulu kalau kalian makin eksklusif. Tunggu dulu kalau kalian memperkenalkan satu model beragama yang ekstrim dan membeda-bedakan. Kami ini bertahan membangun, jalan punya tengah. Visi dengan jalan tengah. Itu di web resmi Kemenak ya? Ya, web resmi Kemenak. Bahkan di web itu dikatakan bahwa banyak dulu pada panitia persiapan kemerdekaan diskusi-diskusi mau menolak supaya tidak perlu ada Kementerian Agama, tapi agar sekali lagi ya keinginan untuk membangun negara Islam, tapi juga keinginan untuk memisahkan dari orang Kristen ya antara gereja dan negara itu bisa nyambung. Sudah di tengah-tengahnya ada kantor urusan agama, makanya dulu pertama-tama disebut ya. Lalu sekarang menjadi Kementerian Agama. Oke, apakah yang harus dilakukan supaya moderasi beragama ini dapat
dirawat atau bukan dirawat, tapi dikembangkan supaya kehidupan bersama menjadi semakin baik setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam Cara Agama Kasih Indonesia. Bersama saya, Pendeta Suarso, sebagai pembantu percakapan kita sedang berbincang tentang moderasi visi antaragama di Indonesia bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Pak Martin, kita lanjut ya Pak? Ya. Tadi kan di ujung segmen yang pertama saya minta pertanyaan tuh, Pak Wang Martin mengatakan tadi bahwa kita memang sebenarnya sudah ada dalam darah daging kita kehidupan yang moderat sebenarnya dalam beragama ini sesungguhnya. Tapi kan belakangan ada perkembangan tertentu yang membuat kita kelihatannya perlu kembali menggelorakan ini, moderasi beragama. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam upaya memoderasi kehidupan beragama ini, Pak? Ya, jadi memang yang pertama-tama kita mesti bersifat analitis ya, atas perkembangan yang muncul. Katakanlah sekarang munculnya pengelompokan eksklusif yang membeda-bedakan yang datang dari kelompok agama-agama tertentu. Yang itu ya. Kita harus menyelam lebih jauh dan memang dalam pelatihan juga peserta diminta untuk mendalami ya supaya tidak reaktif begitu saja. Dan memang ini kan muncul akibat apa yang disebut tren ya, bahwa terjadi persaingan popularitas para katakanlah pendengung-pendengung agama itu ya, yang ingin memenangkan viewersnya agar dia semakin ditonton kan begitu. Tapi juga di balik ini sebenarnya ada struktur yang muncul, yaitu apa? Bahwa masuknya ide-ide besar dari dunia yang disebut transnasional ya, yang memperkenalkan gagasan, katakanlah gagasan khilafah ya, gagasan-gagasan yang bersifat mau membangun dan menggantikan apa yang sudah ada. Ya, jadi levelnya memang ini tren populer, tapi juga di balik tren populer itu ada struktur besar yang ingin mengubah katakanlah basis Bhinneka Tunggal Ika dan basis keberagaman kita yang lebih leluasa itu kan begitu. Nah, dengan menganalisa itu, jadi peserta dan kita bangsa kita tahu bahwa kita harus membangun satu kebiasaan baru ya. Kita harus membangun suatu habituasi baru beragama yang inklusif ya. Jadi itu salah satu proses, yaitu analisa sosial, agar kita masing-masing di tempat kita, kalau begitu kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu ku buat sebagai struktur baru moderasi beragama ya.
Nah, itu antara lain misalnya dengan mengembangkan penafsiran-penafsiran agama yang lebih serius, tidak populer seperti tokoh-tokoh di medsos-medsos tadi gitu ya. Jadi pendalaman agama sebab diyakini bahwa semakin kita sebenarnya memasuki sumber-sumber rohani kita, semakin kita tahu di situ terbentang satu prinsip-prinsip yang moderat, terbuka, dan yang mendorong kebiasaan-kebiasaan untuk hospitality, ya, kebiasaan-kebiasaan untuk menerima kemajemukan, kebiasaan-kebiasaan untuk mendengarkan, kan begitu ya, bukan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat polemik terhadap yang lain. Nah, itu jadi salah satu prosesnya. Yang kedua memang dibutuhkan juga satu kesadaran bahwa kebangsaan kita yang final ini, ya, yang Indonesia ini didukung oleh Islam, didukung oleh Kristen, dan finalitas kebangsaan kita ini bahkan mengembangkan agama Islam. Jadi agama Islam, agama Kristen yakin bahwa karena Pancasila lah, maka kekristenan dan Islam bertumbuh. Karena adanya Departemen Agama lah, nah ini memang harus diuji ya, bahwa agama-agama semakin marak dalam membangun gereja, membangun masjid, membangun fasilitas-fasilitas pendidikannya. Bayangkan Pak Arlianus, agama Islam misalnya, maksudnya Bimas Islam memfasilitasi bukan hanya sekolah-sekolah ya, juga pesantren. Puluhan ribu pesantren dengan ratusan ribu siswa mengelola apa yang disebut KUA ya, kantor urusan agama, mengelola apa yang disebut haji ya, mengelola dana-dana yang besar sekali untuk dana-dana kemaslahatan. Nah, kita membayangkan dana-dana ini karena Indonesia itu satu dipakai secara moderat dalam arti apa? Untuk kesejahteraan, kemaslahatan bersama ya. Jadi betapa banyak sebenarnya langkah-langkah strategis yang kiranya semakin ditajamkan agar moderasi ini bukan hanya membangunkan sumber rohani kita yang sungguh-sungguh terbuka itu, tapi juga menggerakkan proses sosial yang lebih berkeadilan dan lebih inklusi. Jadi menginklusi itu kan moderasi ya, menginklusi orang-orang yang dulu mungkin kesulitan ekonomi, keterbelakangan dalam pengetahuan agar lebih terinklusi karena prinsip moderasi beragamanya. Jadi apakah Pak Mari mengatakan bahwa sebenarnya perkembangan yang didapatkan oleh agama-agama di Indonesia, misalnya tadi kan menyebut contoh lebih khusus yang Islam tentang pesantren yang mendapat support dari pemerintah, dari anggaran, dari APBN, APBD, kantor urusan agama, haji segala macam itu karena negara kita adalah negara Pancasila. Itu terkait dengan Pancasila sebab dalam sejarahnya ini ya, ketika teman-teman seperti Latuh Harhari, Ratu Langit dari Indonesia bagian timur menolak 7 kata ditaruh dalam Pancasila, maka pertanyaan dalam pendengaran lanjutan yang sering kita tidak ikuti ya dalam sidang persiapan kemerdekaan itu adalah bagaimana praktek-praktek urusan agama Islam itu harus dikerjakan. Ya. Sejak Belanda, penghulu-penghulu juga didirikan oleh Belanda supaya penghulu-penghulu perkawinan, penghulu-penghulu di desa-desa itu kan Belanda dulu yang tetapkan ya. Nah, bagaimana itu diurus? Diurus dengan satu departemen sehingga seperti yang Gali katakan, mengurus itu berarti mengembangkan, berarti mensupport, tapi juga sekarang gitu ya, mengurus KUA berarti juga mesti menciptakan satu prinsip moderasi di situ. Jadi menarik sekali misalnya dalam analisa tentang KUA, Alisa Wahid dan kawan-kawan sekarang sudah memasukkan prinsip keluarga sakinah. Jadi kalau menikah itu secara Islami bukan hanya urusannya kamu sudah sah secara ritual dan secara usia gitu ya, walaupun ada problem kawin muda gitu ya, itu pun harus diatasi. Tapi juga dengan KUA itu moderasinya adalah bagaimana agar keluarga sakinah itu terbentuk. Dengan kata lain, ada persiapan-persiapan yang bersifat lebih menyeluruh agar nanti jangan sampai terjadi kekurangan pembiayaan, jangan sampai terjadi konflik di rumah tangga karena ketiadaan persiapan dan kawin terlalu muda misalnya. Seperti bina pranikah di kita. Nah, betul. Wah, ini Pak Arlianus ini. Seperti bina pranikah. Jadi itu ada dikelola oleh
kantor urusan agama? Itu melalui prinsip program moderasi ini, agar jangan tidak ada semacam pendalaman dulu, tidak ada semacam proses pembinaan yang tidak hanya sekadar formal, kan gitu ya. Jangan sampai urusan agama ini urusan formal, tapi juga urusan yang bersifat substansial, yaitu yang saya sebut tadi keluarga sakinah, berarti keluarga yang bermutu, dan itu menyangkut kesejahteraan keluarga muda itu. Gitu. Sedikit menyangkut yang tadi bahwa tanpa sadar barangkali pemerintah bahwa ada di tengah-tengah ada kecenderungan membangun komunitas yang eksklusif. Apakah ya menurut Pemaratin? Apakah termasuk sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah Buddhis? Apakah itu masuk dalam sebenarnya kategori yang kalau tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi eksklusif, dan ini sebenarnya kalau tidak menghambat tidak sejalan dengan moderasi beragama? Betul. Karena memang sejak Undang-Undang Sikdiknas gitu ya, ada kesan wah kalau begitu kita membentengi diri aja lah kalau kita dipaksa mengajarkan ajaran agama lain di sekolah kita yang Kristen, sekolah kita yang Muslim, kan gitu ya, kalau ada siswanya. Nah, untuk itu diperlukan proses-proses baru ya. Dan saya gembira sekali, saya baru dari Merauke ini, Pak Adrianus, sekolah-sekolah Islam, Muhammadiyah, dan lain-lain, dan sekolah-sekolah yang dikembangkan oleh Departemen Agama, Bimas Islam, memuat siswa-siswa yang beragama lain, ya. Dan itu kiranya menciptakan satu mekanisme bahwa sekolah-sekolah yang berdasar agama pun membuka cukup ruang untuk moderasi, untuk kebinekaan di dalamnya. Nah, itu menjadi suatu proses yang sengaja sekarang, bahkan nanti kita bisa menciptakan alat kontrol nih. Nah, ini nih indikator nih, ya. Kalau kamu tidak moderasi ya, indikator ini kamu harus penuhi dong, begitu kira-kira. Nah, karena bicara mengenai indikator, kan kita berusaha sekarang menggelorakan lah, saya pakai situ menggelorakan sikap moderat dalam beragama. Lalu apa indikatornya bahwa kita sekarang ya sudah nih, artinya udah mencapai yang kita harap? Tentu bukan diam setelah itu, tapi apa indikator bahwa gerakan moderasi beragama ini mencapai sasarannya, Pak? Jelas indikatornya adalah pertama-tama memang semakin kita beragama, ya, jangan kita semakin menggoncang kebangsaan kita. Oke. Jadi beragama dengan sadar konstitusi. Ayat-ayat kitab suci dengan ayat-ayat konstitusi kiranya saling menginspirasi. Ya, bahkan Menteri Agama kita mengatakan agama-agama itu inspirasi bagi kehidupan bernegara. Bukan selama ini menjadi aspirasi. Ya. Kalau aspirasi kan pakai prinsip kami segini jumlahnya, nanti segitu ya yang kamu harus urus ya, gitu. Enggak, ini inspirasi itu atau unsur-unsur yang bersifat katakanlah kesepakatan, prinsip-prinsip mendukung kehidupan bersama, itu kiranya menjadi salah satu indikatornya. Jadi ayat-ayat suci dengan ayat-ayat konstitusi saling menginspirasi. Okay. Yang kedua yang disebut isu kita yaitu toleransi itu. Ya. Okay. Jangan sampai ada orang yang merasa didiskriminasi walaupun berbeda, tapi bangsa kita belajar walaupun dia tidak sepakat, tapi dia bisa menerima. Itulah toleransi ya. Walaupun toleransi nanti kita bisa perluas menjadi rekognisi. Bukan hanya saya menerima walaupun saya tidak sepakat, tapi saya juga bisa mengakui ya dia ini adalah bagian dari ruangan ini misalnya. Jadi itu proses panjang dari toleransi ke rekognisi, itu menjadi salah satu indikator. Tapi juga indikator berikutnya yang paling penting ini ialah jangan sampai cara orang beragama itu menciptakan kekerasan. Jangan sampai karena agama orang dibullying. Jangan sampai karena agama seperti isu sekarang ya yang barusan beredar ini, orang sampai dipaksa berpakaian dengan cara tertentu ya. Jadi pemaksaan yang nanti berujung pada kekerasan jangan sampai terjadi karena kamu beragama, karena dia agamanya beda ya. Jadi ini indikator yang kita bisa cek. Tapi yang berikutnya juga Pak Pendeta Arlianus, ini menarik sekali. Agama yang tumbuh itu kiranya menghormati tradisi-tradisi dan adat setempat dan adat leluhur setempat ya. Karena kan ada tren bahwa kelompok-kelompok katakanlah agama lokal, agama asli sering disebut dulu ya, atau agama leluhur seperti merasa dikafirkan, merasa dianggap sebagai sesat, sebagai animisme kan gitu ya, tidak sejajar mereka sebagai agama. Nah, beragama yang moderat
harus juga mampu untuk menghormati tradisi, adat, agama leluhur yang sebenarnya memberi warna pada Nusantara ini, walaupun mereka sudah alih agama ya, tapi mereka kan masih ada yang tetap menjaga warisan leluhur mereka. Itu kita harus hormati, bahkan harus kita jadikan bagian dari kehidupan bersama kita. Itulah. Apa yang terakhir ini, apa tidak nanti disalahgunakan Pak Martin? Kan karena di sini adalah tradisinya begini, maka tradisi yang sono nggak boleh masuk sini. Ini kita menjadikan semacam tradisi sebagai alat untuk mengukur apakah sesuatu itu boleh nggak dipraktekkan di daerah kami atau tidak. Misalnya orang Nias, tradisi kami begini, lalu kalau yang bukan begini, misalnya orang Nias itu kalau ada pesta mesti ada babi. Jadi hormatilah kalau ada upacara pernikahan pasti harus ada babi. Yang tidak pakai babi berarti tidak menghormati tradisi. Misalnya begitu. Apakah nggak terjadi pemaksaan seperti itu, memanfaatkan, kan positif tadi kan, agama-agama leluhur itu. Tapi kalau dibawa ke percakapan yang lain, apa nggak berbahaya malah? Seperti yang sempat rame di kita di. Ya, misalnya orang Sumatera Utara ketika dibuat turisme halal, mereka bikin lomba menangkap babi gitu ya, di Danau Toba. Sebagai reaksi ya atas sikap itu. Tapi itu kan reaksi politis ya. Makanya kan bahasa yang lebih tepat untuk agama luhur itu kearifan lokal. Sehingga kita mengatakan kearifan lokal itu kan sebenarnya hasil persilangan juga, hasil perjumpaan juga, hasil saling meminjam kekayaan, kebudayaan juga. Misalnya gini loh, kalau orang gitu. Kupang bilang, misalnya ini karena lagi rame nih, sei itu babi, sei babi, maka kalau bukan babi tidak boleh ada sei. Itu udah tidak arif namanya, itu politis. Jadi kalau sei sapi itu nggak boleh karena sei itu khasnya orang Kupang. Jadi kalau sei harus babi gitu. Tapi ada juga yang sama, misalnya pesta Batak ya. Pesta Batak harus ada babi, tapi dengan luar biasa dibuat satu ruang khusus disebut masakan nasional gitu ya. Di Nias sama. Nah, setiap pesta nikah pasti ada begitu. Nasional ya. Ini masakan ini diistimewakan malah sebenarnya. Ya, malah lebih enak kan? Lebih enak. Yang nasional itu. Jadi kita memilih satu sikap moderasi juga di dalam cara kita menghayati tradisi leluhur. Kalau dia politis memang dia akan seperti itu. Sama aja agama dipolitisir, adat dipolitisir, bisa berakibat pembedaan-pembedaan juga sebenarnya. Oke. Kita akan, ini sangat menarik ya sahabat DKB. Kita jeda sebentar, setelah beberapa informasi berikut ini kita akan lanjutkan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ya, masih dalam acara Agama Kasih Indonesia. Ini segmen yang terakhir, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara masih tetap dapat menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom yang tersedia. Dan Pak Pendeta Martin tentu dengan senang hati akan merespons pada waktunya. Masih dengan saya, Pendeta Heru, sebagai pemandu percakapan kita. Kita bicara tentang moderasi, visi antar agama di Indonesia. Kita udah bicara mengenai apa indikatornya, bagaimana proses mencapai moderasi beragama. Sekarang
kita agak lebih menukik Pak Martin. Bagaimana, apakah moderasi beragama ini berpadanan atau sebaliknya bertentangan dengan ajaran Kristen? Nah, itu memang pertanyaan. Bagaimana dengan misi misalnya? Apakah moderasi beragama tidak bertentangan dengan misi? Nah, itu jadi prosesnya adalah kita harus mendengarkan, ya. Jadi Otto Scharmer misalnya ya, dalam studi itu dia mengatakan begini, kamu harus mendengar cukup dalam dengan pikiranmu. Kalau kau mendengar dengan pikiranmu, katanya, kau akan mengatakan, oh aku udah tahu. Kan itu. Okay. Tapi dia mengatakan, melangkahlah mendengar dengan hatimu, agar kau mendengar dengan hatimu, kau lebih memahami, ya, mengerti, tapi mendengarlah juga dengan kehendakmu untuk menemukan yang baru, gitu ya, agar itu membuatmu semakin terbuka. Nah, jadi memang kita harus punya proses di dalam kekristenan, di dalam komunitas Islam, agar lebih terbuka. Dan itu kalau kita dengarkan tradisi kita, katakanlah Perjanjian Lama, hormatilah orang asing, karena kamu pun dulu orang asing. Ya, berilah mereka kehidupan di situ. Dan kalau kita lihat seluruh kisah Perjanjian Lama, terdiri dari orang-orang asing, orang-orang yang bukan asli gitu ya, tapi yang memberi banyak sekali ya, bahkan yang Zerubabel yang membebaskan Israel dari pembuangan dianggap sebagai Mesias ya, padahal dia adalah orang dari bangsa-bangsa lain. Tokoh seperti Melkisedek yang memberkati Abraham, tapi bukan dari Israel, justru diterima sebagai berkat yang betul-betul baik dan benar. Koresh ya tadi ya. Koresh ya, betul. Ruth dan Naomi misalnya adalah orang asing, tapi yang lebih memberi semangat pada Naomi yang mulai putus asa kan ya. Justru orang asing. Yang orang luar gitu ya, yang ketika kita bisa terima, kita bisa menginklusi, kita bahkan tahu bahwa sedalam-dalamnya iman Israel, katakanlah iman Alkitabiah itu adalah Tuhan membuat perjanjian, dan perjanjian itu lebih dulu daripada pemilihan ya. Jadi misalnya apa yang disebut perahu Nuh itu kan kepada semua manusia janji setianya itu ya, dalam bentuk pelangi nanti simbolnya, bukan janji yang hanya untuk satu bangsa ya. Abraham adalah bapa kita semua. Jadi dengan kita mendengarkan Alkitab dan dengan sebaik-baiknya menghayati kedalaman esensi kekristenan, dia sungguh-sungguh moderat, dia sungguh-sungguh memberi tempat pada orang lain, dia sungguh-sungguh memberi tempat pada kedalaman dan kehidupan iman orang lain, seperti Yesus dengan perempuan Syrovenesia ya. Dia mengatakan, oh ini tidak ada di tempat kami. Justru Yesus terinspirasi oleh keterbukaan kasih Allah yang lebih luas dari meja kejahudian kan ya. Yesus seolah-olah belajar mengatakan rupanya dia lebih dari sekadar ngurusin domba-domba yang hilang di Israel. Dia terbuka kepada seluruh kehidupan, dan kehidupan orang asing pun dapat menginspirasi Yesus. Jadi model beriman kita sebenarnya moderat dari sudut dasariahnya Pak Ardianus. Jadi sebenarnya itu justru kalau kita tidak moderat, artinya boleh jadi kita hanya atau belum menghayati dengan dalam sebenarnya esensi dari ajaran Alkitab. Betul. Kita hanya mengikuti satu model tafsir tentang Alkitab, tentang umat lain, tentang kehebatan kita gitu ya. Dan model tafsir ini belum cukup didasarkan ke dalam basis sumber-sumber rohani kita yang terdalam, yang sebenarnya sungguh terbuka. Makanya Pak Adrianus dalam konferensi misi, tadi kan Pak Adrianus bilang dengan misi ya hubungannya ya. Dalam konferensi misi di San Antonio misalnya, disepakati karena tantangan ini ya, tantangan bahwa kita harus tetap mengabarkan sukacita Injil ya, tapi kita juga punya saudara-saudara kita yang berbeda agama dan mereka tumbuh seperti kita juga bertumbuh. Ini bagaimana ini dua hal ini kan begitu ya? Kita nggak bisa membayangkan seperti majalah yang tahun 1900-an didirikan, yang disebut Christian Century ya. Seolah-olah ada abad Kristen, nanti yang lain tidak punya abad gitu ya, yang lain hanya punya masa lampau. Tapi sekarang our century sekarang ya, our common era ya, sekarang ini CE kan. Nah, akhirnya dalam konferensi itu dikatakan kami tidak dapat menyebut nama lain untuk keselamatan kami selain nama Yesus Kristus, tapi
pada saat yang bersama kami juga tidak dapat membatasi kasih Tuhan kepada dunia dan kepada sesama kami begitu ya. Jadi dengan demikian kekristenan memberi satu posisi moderat ya atas keyakinan imannya tanpa kehilangan katakanlah kepastian nama Yesus Kristus, tapi juga dia terbuka pada karya Allah yang mengatasi tembok-tembok gereja, kira-kira begitu poinnya. Artinya kan sebenarnya kita punya basis yang sangat kokoh untuk bersikap moderat dalam beragama. Betul, ya. betul. Karena Allah sendiri juga kan Allah yang terbuka bagi siapapun. Ya, Allah menawarkan keselamatan kan bukan hanya untuk kelompok tertentu, kan kepada dunia toh. Ya, jadi kita punya basis. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita sebutlah orang Kristen, apalagi di Indonesia, pastilah mestinya kita menginginkan hidup beragama yang moderat itu. Dan kita akan menghidupinya. Apakah hal yang sama akan terjadi pada agama-agama lain? Ini pertanyaan yang serius ini. Karena jangan-jangan kalau enggak, apakah tidak merugi kita moderat, yang lain sebenarnya enggak ada tuh moderat-moderatan. Ya memang ada kesan seolah-olah ini bukan urusan kekristenan ya. Tapi sebenarnya iya. Jadi dalam studi ini Jeremy Benchick ya, dia melakukan studi mewawancarai 1000 kiai di Jawa Barat, Tengah, dan Timur, dan dia menulis Demokrasi and Islam gitu di Indonesia, dan dia berkesimpulan menarik sekali, ada satu bab tentang toleransi. Jadi sikap tidak toleran dan sikap toleran saudara-saudara yang Muslim terhadap orang Kristen itu bukan karena ajaran Quran, tapi karena pengalaman perjumpaan Islam Kristen dalam sejarah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Oke. Jadi dia mengatakan menarik sekali. Di Jawa Barat ada Persis di Bandung, mungkin Pak Gali tahu itu, di Viaduk itu apanya kantornya. Mereka harus berhadapan katakanlah dengan komunis yang kuat di Jawa Barat dulu. Dan mereka juga berhadapan dengan misi, dan mereka karena pengalaman konfrontatif gitu dengan komunis yang berat, mereka juga jadi mengambil sikap yang tegas sekali sehingga mereka lebih menolak gitu, tidak toleran. Tapi di Jawa Tengah pada tahun 1912 katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke misi dan bertanya bagaimana agar kami juga berkembang ya. Dan kita tahu Muhammadiyah itu mulai dengan secara simbolik memakai kursi di sekolahnya, ya seperti kursi di sekolah Kristen kan gitu ya. 1912. Tapi pada tahun 1918 dalam Kongres Muhammadiyah diputuskan bahwa kita menjadi kompetitor kekristenan. Mereka menjadi katakanlah pembendung arus kalau pakai istilah Alwi Shihab ya, atas perkembangan misi. Jadi di Jawa Tengah misi dan saudara-saudara Muslim terutama Muhammadiyah itu bersifat semi toleran ya, bersifat kompetitor dalam hal berlomba-lomba untuk mengembangkan dan memajukan kehidupan. Di Jawa Timur karena saudara-saudara yang NU justru menghadapi tantangan dari Muhammadiyah ya, yang menganggap NU itu terlalu tradisional kan begitu ya. Nah, justru orang NU beraliansi dengan kekristenan untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan pendidikannya dan lain-lain sehingga NU toleran ya. Jadi sikap yang muncul di agama lain sebenarnya mencerminkan memori dengan kita orang Kristen. Perjumpaan. Nah, kalau memori itu bisa diubah gitu ya, dengan masa kini yang lebih kerjasama, masa kini yang lebih moderat, maka bangsa kita akan jauh lebih moderat di depan nanti gitu. Jadi kekristenan punya tanggung jawab sejarah gitulah untuk menjadikan bangsa ini lebih moderat dengan dia juga mengembangkan sikap-sikap moderatnya terutama dalam misi ya. Betul. Jadi sebenarnya yang akan membuat itu moderasi beragama itu lebih banyak bergantung pada sebenarnya apa yang berlangsung dalam perjumpaan-perjumpaan. Betul. Ketimbang isu-isu teologis. Ya. Begitu. Ya, isu-isu teologis sering melalui tafsiran tertentu, melalui dogma tertentu dipakai untuk mengeraskan, mengeksklusivitaskan umat. Makanya mesti ada juga pendalaman pada sumber-sumber rohani kita agar kita melihat betapa dia sebenarnya terbuka dan leluasa ya terhadap kemajemukan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua betul karena pengalaman-pengalaman itu
sudah lalu bisa ditebus dengan model beragama yang moderat sekarang gitu ya, agar kita menyiapkan satu skenario bersama, visi bersama antar agama yang moderat, dan dengan demikian bangsa kita betul-betul bisa bangkit dan tidak perlu lagi setback gitu ya dengan seluruh kerusuhan-kerusuhan seperti yang terjadi awal reformasi yang lalu. Berarti upaya untuk menggali teks-teks kitab suci semua agama tentu saja yang kontennya itu berupa keterbukaan yang memang sangat banyak, keterbukaan pada yang berbeda. Orang asing misalnya kalau pada kayak Abraham, Lot malah lebih gila lagi kan sebenarnya. Lot ya. bersedia mengorbankan keluarganya demi membela orang asing karena keharusan menerima tamu-tamu asing kan. Nah, berarti itu digali supaya berarti orang-orang seperti Pak Martin nih, para pendeta nih yang kalau tidak tadi berarti yang gagal para pendeta berarti gagal menggali teks-teks itu. Sebenarnya bukan gagal, tapi selama ini terlalu terkonsentrasi bagaimana menguatkan umat. Oke. Tapi konsentrasi yang menguatkan umat itu bisa bertambah katakanlah penguatannya dengan gagasan-gagasan yang hanya mengeksklusi. Kitalah anak Tuhan, kita umat pilihan, terus menerus. Dan itu memang bekerja loh, artinya dengan mengatakan kita adalah anak Tuhan dan ada musuh di luar, memang kehidupan komunitas jadi lebih kokoh loh. Iya, memang. Jadi, tapi pada saat yang sama menghilangkan esensi tadi ya berarti. Betul. Jadi model polemik, model perasaan takut gitu ya, model penganti-antian mungkin bisa efektif membangun satu integritas komunitas ya, tapi urusan kita kan apa yang disebut kebangsaan ini, Indonesia ini ya, bahwa kebanyakan jemaat kita kan orang yang hidup dari luar kan itu ya. Artinya mereka bekerja, mereka berbisnis, mereka punya rekan orang-orang yang di luar, dan Indonesia ini harus kita bayangkan juga sebagai konteks yang sama seriusnya dengan konteks memelihara umat gitulah. Nah, rasa takutnya Pak Martin ini kan kebetulan di gereja-gereja seperti GKI kan sebenarnya gagasan moderasi ini udah begitu lama kita kembangkan ya, dikembangkan lah. Ya, bahwa kiai-kiai NU misalnya bisa berceramah di gereja segala macam. Dan banyak pendeta belajar di sana. Para pendeta kita datang ke pesantren belajar segala macam. Tapi ketakutan umat tetap pada itu. Kita terus mengembangkan modern. Apakah agama lain akan mengembangkan? Kalau enggak, apakah kita enggak frustrasi sendiri? Ya, kita berharap minimal dengan kita bertambah moderat, agama lain juga bertemu dengan yang moderat, dan karena ini sama-sama agama, kiranya getarnya saling nyambung gitu. Tapi yang kedua, menurut saya, negara kita ini dengan katakanlah dana besar ya dari Kemenak secara sengaja melakukan proses strategis ya untuk melatih bahkan sampai ratusan ribu tenaga-tenaga ASN Kemenak agar hidup dalam spirit moderasi, dan itu dibayangkan akan menggerakkan semua agama untuk hidup dengan visi moderasi bersama-sama ya, yang melahirkan kerukunan, yang dengan itu apa yang disebut cita-cita kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia kita ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu terwujud karena fondasi-fondasi spiritualnya betul-betul kuat. Baik Pak Martin, ini waktu kita terbatas. Sebelum kita mengakhiri acara, apakah ada semacam sebuah pesan-pesan khusus, pesan pastoral kepada umat Kristiani berkaitan dengan topik kita mendarasi beragama? Silakan. Ya, dengan kita mendalami sumber-sumber rohani kita, Alkitab, ajaran, maka sebenarnya kita bisa menemukan betapa Allah itu tidak membeda-bedakan. Allah itu dengan kasih setianya mengundang semua orang ikut dalam sukacita. Dan ini kita perlu terjemahkan ke tengah-tengah masyarakat. Dan kita bersyukur pemerintah kita, bahkan juga presiden kita, ingin agar agama-agama itu diterjemahkan di ruang publik secara moderat. Artinya apa secara moderat? Sikapnya demi kemanusiaan, demi kesejahteraan, dan cara kerjanya tidak membeda-bedakan, tapi berimbang dan mengikut sertakan sebanyak mungkin sesamanya. Dan itu adalah masa depan Indonesia, tapi juga masa depan kekristenan kita dan agama-agama. Terima kasih Pak Martin atas masukan-masukan pada hari ini, dan para sahabat gerakan yang dikomandoi oleh Kementerian Agama ini, moderasi beragama, sangat penting. Kita perlu mengambil bagian secara aktif ya dalam upaya itu, dalam perjumpaan mengembangkan sikap yang moderat ya, yang mengupayakan apa tadi yang Pak Martin, kebaikan, kemanusiaan,
bagi siapapun yang kita jumpai dalam acara kita. Sampai jumpa kita, dan bila ada masukan-masukan silakan kirim kami ke nomor 0812 8188 9191. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.